Selamat datang. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu kekuatan pola pikir dalam menghadapi kegagalan. Kegagalan seringkali dianggap sebagai sesuatu yang negatif, padahal sebenarnya kegagalan bisa menjadi pintu gerbang menuju kesuksesan. Semua tergantung bagaimana kita memandangnya. Pola pikir yang benar bisa mengubah cara kita merespons kegagalan dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Dalam pembahasan kita kali ini adalah untuk menyadarkan kita semua bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses. Dengan mengubah cara pandang kita terhadap kegagalan, kita bisa memanfaatkannya sebagai batu loncatan menuju keberhasilan di masa depan. Apa itu kegagalan? Kegagalan bisa berarti banyak hal, tergantung konteksnya. Dalam kehidupan pribadi, kegagalan mungkin terlihat seperti hubungan yang berakhir, impian yang tak tercapai, atau keputusan yang salah. Dalam karir, kegagalan bisa berupa pekerjaan yang hilang, proyek yang gagal, atau kegagalan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Di dunia bisnis, kegagalan bisa berarti kebangkrutan atau produk yang gagal di pasar. Namun, pada dasarnya, kegagalan adalah kondisi di mana hasil yang kita harapkan tidak tercapai sesuai dengan rencana atau harapan kita. Kegagalan sebagai proses belajar. Namun, penting untuk kita ingat, kegagalan bukanlah sesuatu yang permanen. Sebaliknya, kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Banyak orang sukses yang pernah mengalami kegagalan besar sebelum akhirnya meraih keberhasilan. Contohnya, Thomas Edison yang dikenal sebagai penemu lampu pijar pernah mencoba lebih dari 1000 kali sebelum akhirnya berhasil. Dia mengatakan, "Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 1000 cara yang tidak bekerja." Begitu juga dengan Walt Disney, yang dipecat dari surat kabar karena dianggap tidak kreatif, dan Steve Jobs yang dipecat dari perusahaan yang dia dirikan sendiri, Apple. Meskipun mereka mengalami kegagalan besar, mereka tidak menyerah. Mereka terus berusaha dan belajar dari setiap kegagalan yang dihadapi. Kegagalan sebagai pengalaman, bukan identitas. Hal penting yang perlu kita pahami adalah bahwa kegagalan bukanlah identitas kita. Kegagalan tidak mendefinisikan siapa kita, melainkan hanya sebuah pengalaman yang bisa membentuk siapa kita nantinya. Banyak orang yang gagal sekali dan kemudian berhenti berusaha, merasa bahwa kegagalan itu adalah akhir dari segalanya. Padahal setiap kegagalan adalah batu loncatan untuk memahami apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana kita bisa lebih baik lagi. Kegagalan hanya mengarah pada kegagalan jika kita memilih untuk berhenti dan menyerah. Jadi, jangan biarkan kegagalan mengubah pandanganmu tentang dirimu sendiri. Jadikanlah kegagalan sebagai pengalaman berharga yang bisa membantumu tumbuh. Pada akhirnya, kegagalan adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Semua orang pasti mengalaminya. Yang membedakan adalah bagaimana kita meresponsnya. Pola pikir. Sekarang mari kita bahas tentang pola pikir. Salah satu teori yang sangat berpengaruh mengenai pola pikir adalah yang dikemukakan oleh Carol Dweck, seorang psikolog dari Stanford University. Menurut Dweck, ada dua jenis pola pikir utama yang menentukan bagaimana kita merespons kegagalan, yaitu growth mindset dan fixed mindset. Growth mindset. Orang yang memiliki growth mindset percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan mereka bisa berkembang seiring waktu, melalui usaha, pembelajaran, dan ketekunan. Mereka melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar, dan kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai langkah menuju perbaikan. Mereka percaya bahwa dengan latihan dan pembelajaran, mereka bisa menjadi lebih baik dalam apapun yang mereka kerjakan. Misalnya, seseorang dengan growth mindset akan melihat kegagalan dalam ujian bukan sebagai indikasi bahwa mereka tidak cerdas, tetapi sebagai kesempatan untuk mencari cara belajar yang lebih baik dan mencoba lagi. Fixed mindset. Di sisi lain, orang yang memiliki fixed mindset cenderung berpikir bahwa kemampuan mereka sudah ditentukan sejak awal dan tidak bisa berkembang banyak. Mereka percaya bahwa kegagalan menandakan kekurangan yang permanen pada diri mereka dan seringkali menghindari tantangan karena takut gagal. Mereka cenderung menyerah lebih cepat dan merasa tertekan ketika menghadapi kesulitan. Orang dengan pola pikir ini sering berpikir, "Saya tidak bisa melakukan ini karena saya tidak cukup pintar." Contoh. Untuk lebih memahaminya, mari kita beri contoh. Bayangkan dua orang yang mengikuti ujian yang sangat penting. Orang pertama yang memiliki growth mindset mendapat nilai buruk. Sebagai gantinya, dia menganalisis apa yang salah, meminta umpan balik, dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan di masa depan.
Dia melihat kegagalan sebagai bagian dari proses belajar dan merasa lebih termotivasi untuk bekerja lebih keras. Sebaliknya, orang kedua dengan fixed mindset mendapatkan hasil yang sama, namun dia merasa kecewa dan mulai berpikir, "Ini memang kemampuan saya memang tidak cukup pintar." Dia merasa bahwa kegagalan ini membuktikan bahwa dia tidak akan pernah berhasil, dan akhirnya menyerah untuk mencoba lagi. Dalam kasus ini, perbedaan pola pikir yang ada mempengaruhi apakah mereka bangkit atau menyerah. Mengubah pola pikir. Bagaimana jika kita ingin mengubah pola pikir kita dari fixed mindset menjadi growth mindset? Berikut beberapa tips yang bisa membantu. 1. Ubahlah cara Anda melihat tantangan. Alih-alih menghindari tantangan, cobalah untuk menghadapinya dengan rasa ingin tahu. Anggap tantangan sebagai peluang untuk belajar sesuatu yang baru. 2. Fokus pada usaha, bukan hasil. Daripada hanya mengejar hasil akhir, cobalah untuk menghargai proses yang kamu jalani. Ingatlah bahwa keberhasilan datang dari upaya yang terus-menerus. 3. Terima kegagalan sebagai bagian dari pembelajaran. Ketika gagal, jangan anggap itu sebagai kegagalan pribadi, tapi sebagai pengalaman berharga untuk berkembang. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari ini? 4. Gantilah kata-kata negatif dengan yang lebih positif. Cobalah untuk mengubah kata-kata dalam pikiranmu. Gantilah kalimat "saya tidak bisa" dengan "saya belum bisa, tetapi saya bisa belajar." Perubahan kecil dalam cara berpikir dapat menghasilkan perubahan besar dalam hasil. Kelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung. Berinteraksilah dengan orang-orang yang memiliki growth mindset, agar kamu juga bisa terinspirasi dan belajar dari cara berpikir mereka. Dengan menerapkan tips ini, kamu akan mulai melihat perubahan dalam cara pandangmu terhadap kegagalan dan tantangan, dan mulai menghadapinya dengan lebih positif dan konstruktif. Dengan pemahaman tentang growth mindset dan fixed mindset, kita bisa lebih mudah memilih cara pandang yang akan mendukung kita untuk terus berkembang, meskipun mengalami kegagalan. Mengelola emosi dan stres. Setelah kegagalan. Setelah mengalami kegagalan, banyak emosi yang bisa muncul. Ini adalah hal yang sangat manusiawi. Beberapa perasaan yang umum dialami adalah rasa malu, karena kita merasa gagal di depan orang lain atau merasa tidak memenuhi ekspektasi. Ada juga frustrasi, karena kita telah berusaha keras namun hasilnya tidak sesuai harapan. Tak jarang, kita juga merasa kecewa, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap keadaan yang tidak berpihak. Emosi-emosi ini bisa membuat kita terjebak dalam perasaan negatif, dan jika tidak dikelola dengan baik, bisa mempengaruhi kesehatan mental kita. Menerima kegagalan. Salah satu langkah pertama yang sangat penting adalah menerima kegagalan dengan lapang dada. Menerima kegagalan tidak berarti kita menyerah, tetapi itu berarti kita mengakui bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan kita. Ketika kita menerima kegagalan, kita memberi izin pada diri sendiri untuk merasakan kesedihan atau kekecewaan, tetapi kita tidak membiarkan perasaan itu mengendalikan kita. Dengan menerima, kita bisa melepaskan perasaan negatif dan melanjutkan proses pembelajaran. Ingat, kegagalan tidak mendefinisikan kita. Itu hanya sebuah pengalaman yang bisa mengajari kita banyak hal. Jangan biarkan kegagalan membuat kita terjebak dalam rasa malu atau frustrasi yang berlarut-larut. Strategi mengelola stres. Setelah menerima kegagalan, langkah selanjutnya adalah mengelola emosi dan stres yang muncul. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meredakan stres setelah kegagalan. 1. Teknik pernapasan atau meditasi. Salah satu cara terbaik untuk mengelola stres adalah dengan teknik pernapasan yang dalam. Cobalah teknik pernapasan seperti 4-7-8. Tarik napas selama 4 detik, tahan selama 7 detik, dan buang napas selama 8 detik. Ini akan membantu menenangkan sistem saraf kita dan memberikan ketenangan dalam menghadapi kegagalan. Meditasi juga bisa menjadi pilihan efektif untuk menenangkan pikiran dan fokus kembali. Menulis jurnal untuk meringankan perasaan. Menulis bisa menjadi cara yang sangat baik untuk melepaskan perasaan yang tidak bisa kita ungkapkan. Dengan menulis, kita bisa menuangkan semua perasaan, baik itu kemarahan, kekecewaan, atau kebingungan, tanpa takut dihakimi. Ini bisa membantu kita untuk melihat situasi dengan perspektif yang lebih jernih. 3. Berbicara dengan seseorang yang dipercaya. Terkadang, hanya dengan berbicara kepada orang yang kita percayai, kita bisa merasa lebih lega. Berbagi perasaan dengan teman dekat atau mentor bisa memberikan dukungan emosional yang kita butuhkan untuk mengatasi kegagalan.
Mereka mungkin juga bisa memberikan perspektif yang berbeda yang membantu kita bangkit lebih cepat. Self-compassion. Menerapkan kasih sayang pada diri sendiri. Salah satu hal yang sering kita lupakan setelah kegagalan adalah untuk menunjukkan kasih sayang pada diri sendiri. Kita seringkali keras pada diri kita sendiri dan terlalu mengkritik diri setelah gagal. Padahal kita perlu memberi ruang bagi diri kita untuk merasa kecewa, namun juga perlu memberi penghargaan pada usaha yang telah kita lakukan. Praktikan self-compassion, yaitu memberi diri kita sendiri kebaikan, pemahaman, dan perhatian yang kita berikan pada orang lain saat mereka menghadapi kegagalan. Ingatkan diri bahwa kegagalan adalah hal yang wajar dan tidak mengurangi nilai kita sebagai individu. Dengan lebih bersikap lembut pada diri sendiri, kita bisa bangkit lebih cepat dan lebih kuat. Intinya, kegagalan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi bagian dari proses yang harus kita hadapi dengan bijaksana. Dengan mengelola emosi dan stres, serta memberikan kasih sayang pada diri sendiri, kita bisa tetap maju meskipun menghadapi kegagalan. Ini adalah kunci untuk terus berkembang, belajar, dan akhirnya mencapai kesuksesan. Langkah-langkah praktis untuk membangun pola pikir positif. Langkah pertama untuk membangun pola pikir positif adalah dengan reframe kegagalan, mengubah cara pandang kita terhadap kegagalan. Alih-alih melihat kegagalan sebagai sesuatu yang buruk atau sebagai tanda ketidakmampuan, coba lihat kegagalan sebagai pelajaran berharga. Misalnya, jika gagal dalam suatu proyek, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari sini? Dengan melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar, kita bisa lebih mudah bangkit dan melanjutkan perjalanan. Tetap fokus pada proses, bukan hasil. Langkah selanjutnya adalah tetap fokus pada proses, bukan sekadar hasil akhir. Banyak orang terlalu terfokus pada tujuan akhir dan lupa untuk menghargai setiap langkah yang diambil dalam perjalanan. Padahal keberhasilan sejati datang dari usaha dan pertumbuhan pribadi sepanjang proses itu. Alih-alih hanya mengejar hasil, nikmatilah setiap langkah yang kita ambil untuk memperbaiki diri. Misalnya, jika tujuan kita adalah menurunkan berat badan, fokuslah pada kebiasaan sehat yang sedang kita bangun, bukan hanya angka di timbangan. Dengan begitu, kita bisa merayakan setiap kemajuan kecil dan tetap termotivasi. Visualisasi kesuksesan. Teknik lain yang sangat berguna adalah visualisasi kesuksesan. Meskipun kita sedang menghadapi kegagalan atau tantangan, coba bayangkan diri kita mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Visualisasi ini bisa membantu kita tetap fokus dan positif, meskipun ada banyak rintangan. Bayangkan perasaan bahagia dan bangga yang akan kita rasakan ketika kita berhasil. Ini membantu menumbuhkan keyakinan bahwa kita mampu mencapai tujuan tersebut, meskipun kegagalan sementara mungkin terjadi. Dukungan sosial. Terakhir, jangan lupakan pentingnya dukungan sosial. Berinteraksi dengan orang-orang yang positif dan mendukung sangat penting untuk membangun pola pikir positif. Ketika kita merasa terpuruk, teman, keluarga, atau mentor yang mendukung bisa memberikan perspektif yang berbeda dan membantu kita melihat sisi positif dari kegagalan. Bergabung dengan kelompok atau komunitas yang memiliki visi dan tujuan serupa juga dapat memberikan motivasi dan energi positif untuk terus maju. Jadi, untuk membangun pola pikir positif, kita perlu mengubah cara pandang terhadap kegagalan, fokus pada proses, visualisasikan kesuksesan, dan mencari dukungan dari orang-orang yang mendukung kita. Dengan langkah-langkah ini, kita akan semakin siap untuk menghadapi tantangan apapun dengan kepala tegak. Untuk menutup pembahasan kita kali ini, mari kita ulangi beberapa poin penting. Pola pikir yang tepat, seperti growth mindset, bisa mengubah cara kita menghadapi kegagalan. Ketika kita melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai pelajaran dan kesempatan untuk berkembang, kita bisa memanfaatkannya sebagai alat untuk mencapai kesuksesan. Dengan mengubah cara pandang, fokus pada proses, dan bertindak berdasarkan pembelajaran, kita akan lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi tantangan di masa depan. Semoga dalam pembahasan ini kita bisa mengubah cara pandang terhadap kegagalan. Jangan biarkan kegagalan membuat kalian berhenti. Gunakan setiap kegagalan sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang, karena setiap kegagalan menyimpan pelajaran berharga yang akan membawa kalian lebih dekat ke kesuksesan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan menyukai video ini jika kalian suka. Tinggalkan komentar di bawah bagaimana pendapatmu. Bagikan video ini pada orang terdekatmu jika video ini bermanfaat.